gantiin ya kamu tabungan aku kayak gitu sih. Jadi apa anak-anak aku sih nggak manja lah ya. Ini adalah preskon pertama secara resmi pasca sahabat saya, klien kami, Vicky Prasetyo keluar dari Rutan Salemba dan mendapatkan penangguhan penahanan. Kami akan masuk kepada fase di mana setelah tanggal 7 besok, tanggal 7 ya sidang selanjutnya ya. Tanggal 7 masuk kepada fase kesaksian daripada yang terakhir dari jaksa, dan setelah itu adalah kita. Kami sudah menyiapkan satu pembuktian, dan bahkan kita sudah menyiapkan juga saksi ahli atau ahli yang berkaitan dengan ahli pidana. Kita sudah siapkan, insya Allah capable ahlinya. Yang kedua ahli agama. Yang ketiga kemungkinan besar antara psikolog atau ahli IT. Dan ada dua orang lah saksi kunci yang akan nantinya akan kita sampaikan siapa dia. Nah, pada intinya adalah kami memiliki satu keyakinan dalam proses persidangan ini bahwa klien kami Vicky Prasetyo jauh daripada faktanya ya, daripada apa yang dituntut. Dan ini sudah terbukti dari rangkaian persidangan yang selama ini kita jalani, bahwa tidak mampu dibuktikan bahwa seorang Vicky melakukan fitnah. Kami berjuang tidak untuk atas nama hanya sebatas klien, tapi kami berjuang atas nama moral. Kami berjuang atas nama harga diri, dan kami berjuang atas nama asas adab-adab yang berlaku di dalam masyarakat. Jangan kemudian hal ini menjadi presiden buruk. Saya, Vicky, di sini teman-teman semua, bahkan teman-teman media juga, bahkan ketika menemukan istrinya berada di dalam kamar dengan laki-laki lain, atau sebaliknya istri menemukan suami di dalam kamar dengan perempuan lain, ketika digerebek malah istrinya yang menjadi tersangka, atau menjadi suaminya yang menjadi tersangka. Ini yang sudah terbalik-balik hukum ini. Kami hanya inginkan, dan ini menjadi perhatian masyarakat, bahwa perkara Vicky Prasetyo tidak hanya sebatas tentang perkara artis, tapi ini berbicara tentang sisi moral. Moral kita sebagai anak bangsa, moral kita juga sebagai suami yang mempertahankan harga dirinya. Perkara ini sih saya harap jangan sampai jadi ajang percontohan. Jangan sampai beranggapan tadi apa yang disampaikan, misalkan seorang suami menemukan seseorang istrinya pada jam tidak wajar di kamar milik dia sendiri, dan istrinya sedang ada dengan seseorang pria yang bukan muhrimnya. Nah, ini jangan sampai jadi ajang percontohan bahwa ya seluruh wanita di Indonesia akan merasa berani, seluruh istri di Indonesia akan merasa berani dengan akan melakukan seperti itu, karena nyatanya di saat nanti digerebek pun yang kena yang nanti cowoknya. Nah, ini maksud aku yang harus kita sisihkan sih, satu persepsi ini. Kalau perjalanan dari tentang persidangannya seperti apa dan bagaimana sejauh ini, ya selain takdir Allah, upaya dan perjuangan keluarga, saya sangat apresiasi dengan kuasa hukum yang sangat piawai mengawal persidangan dari mulai dakwaan, dari mulai eksepsi sampai pemeriksaan saksi-saksi. Mungkin itu juga sebagai tolak ukur dasar kenapa alhamdulillah akhirnya permohonan penangguhan kebebasan saya dikabulkan. Itu mungkin juga ada perjalanan dari rangkaian persidangan ini saat begitu piawai mengulik fakta persidangannya seperti apa dan bagaimana. Dan saya sih berharap ke depannya ya memang semoga dapat putusan yang sebaik-baiknya nanti. Saya nggak tahu, cuma memang karena kan sidangnya virtual, kadang-kadang itu sinyalnya ada, kadang-kadang sinyalnya hilang. Jadi kadang-kadang nggak bisa menangkap secara keseluruhan situasi dan interaksi apa yang terjadi di dalam persidangan. Nah, cuma di akhir-akhir ya pernah ada, maksudnya disampaikan gitu loh, bahwa
permohonannya akan dilaksanakan, cuma dengan ada beberapa catatan dan persyaratan yang ini akhirnya udah jalanan secara proses. Tiba-tiba saya lagi melamun, itu letaknya habis sholat asar, ada panggilan. Cuma belum dikasih tahu panggilannya apa. Biasanya kan kalau kita di dalam rutan ini kan terlaris ya, terlaris besi. Teralis, Ya, bukan terlaris. Ya, jeruji lah ya. Kadang-kadang kita suka ngedengerin panggilan bebas. Nah, itu ada tuh. Nah, itu kita orang yang paling ngedengerin gitu loh, di telinga gitu loh. Karena memang ya walaupun sih belum selesai persidangan, ya ini sekedar jadi budaya di mana orang itu akan mendengar baik-baik gitu loh. Mau dia lagi ngapain pun dia langsung berhenti. Berhenti. Panggilan bebas. Udah pada ngedengerin aja di sini. Nama ini, blok ini, ke register. Ini ke register. Nah, biasanya saya nggak dengar kabar itu, tiba-tiba dapat panggilan dari petugas bahwa harus ke register. Nah, pas ke register, saya ketemu sama Bro Ramdan kan, kuasa hukum saya, langsung menceritakan, alhamdulillah Nangis dia. iniin. Ya saya sedih lah, maksudnya kayak hadiah gitu loh. Kayak hadiah, malah kan tadi kan teman-teman, bro, ntar kita basket ya. Ya, udah ternyata, sorry bro nggak basket, kenapa pulang? Lo kok nggak bilang-bilang? Gitu. Iya, alhamdulillah nih, udah pulang kata kuasa hukum, udah diproses. Kan saya belum tahu prosesnya apa. Yang penting udah ngerol, terus ada surat eksekusi apa gitu-gitu. Nah ini rangkaian yang belum saya ceritakan sih. Jadi hari ini saya akan ceritakan rangkaian itu. Alangkah bahagianya saya kayak bener-bener karena nggak pernah dipikirkan, karena menurut saya ya udah deh, mungkin nanti sampai ya persidangan gitu loh selesai, mudah-mudahan ada yang baik hasilnya. Tapi tiba-tiba ya kayak Warriors aja nih, kayak Robin Hood pasar Minggu. Jadi langsung udah ada di situ. Jenggo. Kayak ayo kita pulang. Saya tuh masih nanya, sini ngerapiin baju. Iya udah, ayo rapiin bajunya. Akhirnya ya bawa Al-Quran yang memang karena ini sejadah sholat, karena kan ya jujur ya di dalam rutan itu saya ngadunya di atas sejadah itu, karena bagi saya sejadah itu juga dari sahabat baik saya, dan saya bawa pulang sampai saat ini alhamdulillah ada sama saya. Jadi itu yang saya pulang, Quran, sejadah aja. Akhirnya saya sujud syukur, mungkin ada teman-teman yang waktu itu bebas juga liput, ya saya sujud syukur aja karena memang nggak pernah berharap pada saat itu akhirnya ada, ya kuasa Allah semuanya. Itu sih ceritanya. Anak-anak saya sih malah dia bisa menghibur gitu loh. Ih Dedi kurus tapi cakepan Det gitu. Jadi dia tuh bisa memandai untuk membuat supaya Dedi itu tetap ceria, tetap seneng gitu loh. Terus kayak mereka juga nggak ada Dedi bagaimana pada berantem, enggak kok, malah lebih rukun, mereka saling berdoa, menguatkan bersama gitu sih. Karena ya aku sih yang merasa bersalah karena mungkin dengan aku kemarin masuk rutan Salemba, dia kehilangan pasti. Alhamdulillah sih ya, kan aku juga nanyain kan kalau aku syuting bagaimana status hukum aku atau bagaimana gitu kan. Tapi sama teman-teman kuasa semuanya juga nggak ada masalah dan berjalan baik. Jadi memang ada juga program yang aku sudah ada kan, cuma akunya karena di rutan, terus akhirnya digantikan sementara sama siapa, dan akhirnya aku udah bisa ngisi lagi sekarang langsung full untuk ya banyak lah. Kemarin hari kedua lah pas syuting itu udah sempet syuting alhamdulillah 6 atau 7 program dalam satu hari. Jadi ya udah mulai sibuk lagi, udah mulai ya kemarin gak munafik lah, dengan kemarin kejadian ekonomi juga pasti akan merasa bermasalah, terganggu. Anak aku juga sempat ada yang terbengkalai pembayaran sekolahnya. Ya aku sih cerita apa adanya, asuransi atau bagaimana, karena kan memang kalau kita kan aku nggak punya bisnis apapun ya, cuma jasa yang aku kerja syuting baru aku bisa dapat uang kan dari hasil itu. Nah jadi mereka udah ngandelin dari tabungannya dia yang buat dia biasanya punya buat celengan dia nanti buat lebaran, cuma dia keluarin, nggak apa-apa Det, aku bayarin buat sekolah dulu gitu loh, tapi nanti kalau udah udah bisa bekerja lagi nanti gantiin ya tabungan aku kayak gitu sih. Jadi anak-anak aku sih nggak manja lah ya. Yang paling kita tidak bisa hindari namanya manusia sebagai makhluk lemah itu bernegosiasi takdir apa yang udah Tuhan suguhkan buat kita. Jangankan aku, mungkin teman-teman juga yang nggak nabrak ya ditabrak orang,
ya yang nggak apa, yang nggak bagaimana, orang yang nggak tahu, kita lagi ngeliat kejadian, kita yang kena. Jadi kita itu di dalam hidup nggak bisa ngebaca takdir, kita harus lolos selamanya. Selama kita masih bernafas, harus siap yang namanya bentuk kata permasalahan. Jadi kalau aku pribadi cuma tinggal ya evaluasi di dalam diri aja gitu loh, bahwa jangankan ya orang salahnya, kadang-kadang bener juga banyak kok orang yang bisa masuk ke dalam penjara gitu sih. Jadi kalau aku pribadi nilainya lebih kepada mungkin Tuhan mengistirahatkan sejenak untuk kita lebih dekat gitu, apalagi di situasi pandemi kayak begini. Ya udah, kalau orang dalam tersudut kan yang dia sebut adalah Tuhan. Terus kita menguji, di saat kau terpuruk, kau akan melihat siapa orang yang masih setia ada di sekelilingmu. Itu adalah teman-temanmu, itu adalah sahabatmu, itu adalah keluargamu. Mungkin ngelihat dari segi gitu aja. Kita tuh rumah tangga selama hampir 1 tahun, ya bohonglah kalau Angel tidak pernah ada kebaikannya kepada saya, baik besar atau kecil. Kadang-kadang kalau ngelihat konteks kejadiannya, ya kita juga kadang-kadang adalah perperangan batin di dalam diri kita untuk sulit memaafkan. Tapi kalau lagi ingat flashback, kadang-kadang ya dia nyuapin anak-anak saya seperti dia dari tangan ibunya sendiri. Aku lihat kok gitu loh, bagaimana dia masakin, bagaimana dia ngurusin juga anak-anak aku, sama seperti dia ngurusin anak-anaknya juga gitu loh. Maksud aku di seperti ini tuh ya aku nggak menanggalkan bahwa istri itu pernah mengabdi. Cuma di dalam konteks peristiwa hukum atau kejadiannya, nah ini yang aku belum bisa tolerin, karena biar bagaimanapun aku udah bilang di dalam surat An-Nisa ayat 34, kutipannya sebagai yang ada itu sebagiannya adalah setakwa-takwanya ataupun orang wanita yang soleha itu adalah dia yang takwa kepada Allah dan menjaga dirinya di saat suaminya tidak berada gitu ataupun tidak bersamanya. Nah maksud aku kutipan itu kuat, ini bukan undang-undang, ini firman Allah. Dari sejak zaman kapanpun sampai saat ini firman Allah bentuk di dalam sebuah Al-Quran yang seperti itu. Jadi sebagai ya aku pria muslim, aku selalu berdiri bahwa jangan pernah ada yang membenarkan seperti itu. Nah ini yang harus kita bener-bener sama-sama tadi Bro Ramdan bilang sebagai kuasa hukum aku bukan hanya membela fikihnya, tapi ini moralnya gitu loh, kondisi, situasi, terus juga syariatnya gitu loh. Mungkin ya aku muslim, mungkin berkeyakinan lain juga mungkin ada beberapa ajaran yang tidak membenarkan peristiwa itu gitu loh. Nah maksud aku kalau pribadinya udah saling memaafkan, tapi konteks bahwa apa yang terjadi pada situasinya, aku tidak membenarkan itu benar gitu loh. Saya punya keyakinan goal kita terbesar adalah nanti insya Allah adanya putusan akhir. Ya kami sih berharap dengan fakta ada fikih bebas, dengan keyakinan saya sebagai pengacara. Kalau saat ini posisi sudah 6-0. Iya, 4-0. 4 saksi udah jelas 4-0. Nah, kemudian sekarang sudah ada penangguhan dan bahkan Vicky bisa berkarya. Buat kami, saya pribadi dengan teman-teman, saya jarang nonton TV dengan teman-teman di kantor. Baru kemarin pada saat syuting pertama kali, oke bos, nonton kita bos. Dan di situ ada haru biru menurut kami. Wah ternyata kerjaan kita berhasil ya. Ada satu kebanggaan, diapresiasi dan gimana ya? Buat kita nih bangga gitu loh. Bangganya dalam arti bukan jumawa, bukan bahwa ternyata memberikan kebebasan kepada orang Bisa nafkah. dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya, bisa berkarya, buat kita itu luar biasa. Dan saya yakin majelis hakim juga menilai dan mungkin majelis hakim bahkan jaksanya dan polisinya juga nonton acaranya Vicky, bagaimana bisa melihat itu. Dan sekali lagi terima kasih kepada majelis hakim yang sudah memberikan penetapan ya, yang kemudian kepada jaksa penuntut umum yang bersidang, kepada Mas Bobi dan kawan-kawan di sana yang sudah mengantarkan kami ke Salemba untuk mengeluarkan Mas Vicky, dan kepada seluruh teman-teman dalam hal ini teman-teman media yang mensupport dan bahkan seluruh stasiun yang sampai detik ini tidak menurunkan sedikit pun yang namanya Vicky Prasetyo atau mencoret seorang Vicky Prasetyo dari programnya, itu sudah hal yang luar biasa dan itu menunjukkan kepada kami pada posisi yang benar. Insya Allah pada akhirnya Vicky Prasetyo bisa benar-benar mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Insya Allah. Amin. Oke.